Sahabat GKI Klasik Solo, mari bersama-sama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menyentuh ke dalam hati kami dan menghasilkan perubahan di dalam kehidupan kami. Amin. Sahabat GKI Klasik Solo, bagaimana respon Anda jika Anda memesan menu di sebuah rumah makan, tetapi ternyata menu yang disajikan berbeda dengan pesanan Anda? Nah, tentu ada berbagai respon ya. Ada yang merespon dengan ya sudahlah nggak apa-apa, wong sudah dibuatkan. Tetapi pada umumnya orang akan merespon dengan kecewa atau mungkin bahkan dengan marah-marah ya kepada pelayannya atau kepada pemilik rumah makannya atas kesalahan yang terjadi. Nah, tapi tidak demikian dengan sebuah restoran yang ada di Tokyo, Jepang, yang namanya restoran itu adalah The Restaurant of Mistaken Orders. Nah, atau jika diterjemahkan menjadi restoran pesanan yang salah. Bukannya marah-marah, pelanggan dari restoran ini justru tertawa ketika pesanan yang dibawakan itu salah atau tidak sesuai dengan order. Kok bisa ya? Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa semua pelayan yang ada di restoran ini adalah penyandang demensia. Nah, menarik ya. Demensia adalah suatu kondisi yang menyebabkan kehilangan fungsi kognitif seperti berpikir, mengingat, bernalar, atau juga yang dalam bahasa sehari-hari sering kita sebut sebagai pikun. Nah, restoran ini berdiri sejak tahun 2017 dan penggagasnya adalah seorang sutradara televisi yang bernama Shiro Oguni. Berawal dari pengalamannya ketika dia mengunjungi tempat perawatan penyandang demensia. Nah, di mana ketika itu tiba makan siang, beliau memesan makanan yaitu hamburger. Tetapi yang datang ternyata malah pangsit. Awalnya dia bingung dan mau menyampaikan kesalahan ini kepada pihak pengelola tempat tersebut ya. Tapi kemudian dia menghentikan dirinya sendiri dan dia mengatakan, ya memang beginilah dunia tempat di mana para penyandang demensia itu berada. Terjadi kesalahan itu bukan masalah besar. Nah, Shiro Oguni kemudian mengatakan bahwa memang pada awalnya pandangan yang saya miliki tentang penyandang demensia mungkin sama saja dengan orang pada umumnya, yaitu gambaran yang cenderung negatif, bahwa orang demensia itu adalah orang-orang yang pikun, sangat pelupa itu tadi ya, atau berkeliaran tanpa tujuan karena kadang-kadang kalau sudah pergi dari rumah gitu nggak bisa pulang. Nah, tetapi dia menyadari bahwa gambaran negatif ini tidak sepenuhnya benar. Karena ketika dia kemudian mengamati lebih lanjut lagi, dia mengatakan bahwa orang dengan demensia itu ternyata juga bisa memasak, bisa bersih-bersih, bisa cuci pakaian, bisa belanja, dan juga melakukan hal-hal lain yang sama dengan yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Nah, maka restoran yang dia dirikan ini punya visi dan misi untuk membantu menyebarkan kesadaran tentang pikiran yang lebih positif terhadap penyandang demensia dan juga menolong supaya masyarakat itu punya pandangan yang lebih terbuka, pandangan yang lebih menerima kepada orang-orang dengan penyandang demensia ini. Restoran ini juga ingin mengubah pandangan negatif bahwa penyandang demensia itu tidak mampu mencari nafkah sendiri. Mereka itu bisa mencari nafkah sendiri. Mereka bisa bertanggung jawab atas penghidupan mereka sendiri. Dan yang terpenting bahwa orang-orang dengan penyandang demensia tidak perlu disingkirkan atau diasingkan atau hidup diisolasi di dalam rumah karena dianggap hal yang memalukan. Nah, itulah sebabnya di dalam restoran ini kenapa meskipun terjadi banyak kesalahan tetapi di situ juga banyak kebahagiaan, banyak tawa dan banyak pengertian dan penerimaan. Selama restoran ini berdiri, staf menghitung ada berapa banyak kesalahan pesanan yang sudah dibuat. Nah, ternyata itu
Setelah dihitung ada 37% kesalahan yang dibuat selama restoran itu berdiri. Tetapi yang menarik adalah 99% pelanggan mengatakan bahwa mereka senang makan di sana sekalipun pesanannya salah. Dan 100% mengatakan bahwa makanannya memang lezat. Nah, seperti apa restorannya? Mari sejenak kita saksikan video berikut ini. Mohon maaf kalau terjemahan bahasa Indonesianya kadang agak kacau karena saya menggunakan fitur auto translate dari Google. Tetapi secara umum masih dapat kita mengerti. 世界的にも認知症っていうのは誤解されてるところがあるのかなというふうに思うんですけれども、認知症になったら何もできなくなってしまう。で、時に社会から認知症が隔離されてしまう。そうじゃなくって、認知症の人たちと一緒に普通の暮らしができる。そういった寛容な社会を作りたいというふうに思ってました。We opened a limited-period pop-up restaurant where all the waiting staff are dementia patients. And what did we call ourselves? Oh, jangan. Ah, sudah. ごめんなさい、これ。あ、これ。聞いとって忘れるんやけどごめんなさいね。ご注文なんだっけ言えないですよね。やっぱおしゃれでお料理がすごく美味しく、でもその結果間違えてしまったら笑ってごめんねって全然いいですよって言える、そういうコミュニケーションが一番大事。看板を掲げることで間違えてもまあいいかっていう認知症があってもなくても心がとても軽くなる、ハッピーな空気が生まれたんじゃないかなと。間違えてもなんかユーモラスですごい感動しました。注文間違えるレストランがあってもいいじゃないか。誰にでもある普通のことなんだというふうに受け止められれば全く問題なく関係を結べるんだなと。 Companies have taken notice and want to participate. この料理店の中で起きたことが社会全体に広まったら誰もが生きやすい社会になるんじゃないかなって思います。Sahabat GKI Kreasi Solo, apa yang mau saya sampaikan dalam Bina Iman kali ini tidak jauh berbeda dengan misi dan visi dari Shiro Oguni dengan The Restaurant of Mistaken Order-nya. Yakni, mari jangan pandang negatif para penyandang demensia. Jika Anda bahkan hidup dengan anggota keluarga yang menyandang demensia, maka sayangilah mereka, hargailah mereka. Jangan buang mereka dan jangan perlakukan mereka dengan kasar atau dengan kemarahan. Jangan juga perlakukan mereka sebagai bahan tertawaan karena kepikunan mereka, karena ketuaan mereka. Karena kalau itu dikenakan pada kita sendiri, kalau mau ditanya siapa sih orangnya yang mau ditertawakan karena ketuaannya, karena kepikunannya. Bahkan sang pemazmur yang adalah seorang raja, dia mengatakan di dalam Mazmur pasal 71 ayat 9, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dan di dalam Amsal pasal 23 ayat 22 mengatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Mari kita lebih menghargai dan menyayangi para penyandang demensia, apalagi jika itu adalah orang tua kita. Amin.